Hello tomorrow people, welcome back to DTPTP Call Series. Kembali lagi bersama saya Nada dan masih bersama co-founder dan CEO dari Hologram Indonesia, Kak Daniel. Kita akan melanjutkan perbincangan yang masih seru di episode pertama. Kalau teman-teman belum nonton videonya, boleh mampir ke channel kita. Di situ ada video episode pertama, kita membahas tentang immersive technology, immersive learning, apa benefitnya untuk kita semua, dan masih banyak lagi. Silakan ke page kita. Oke, sekarang kita akan membahas hal yang sudah disinggung juga di episode pertama, yaitu ada AR, VR, dan juga MR. Ya. Mungkin boleh dijelaskan tuh Kak, apa sih AR dulu? Ya, jadi di immersive technology itu penerapannya kita bagi yang umum nih 3. AR atau singkatan dari augmented reality, VR, virtual reality, dan yang ketiga ini MR. MR ini mixed reality ataupun kadang-kadang ada yang nyebut XR, extended reality. Okay. Nah, untuk term ketiga ini bisa dibilang masih term yang sangat baru, karena memang mungkin baru diperkenalkan sekitar istilah ini sekitar 2017 atau 2018 kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin kita bahas satu-satu dulu ya dari bedanya apa sih gitu, karena banyak orang pasti AR, VR itu kayaknya sama aja gitu. Tapi sebenarnya secara fundamental sangat berbeda. Jadi dari AR dulu, augmented reality. Augmented reality itu gampangnya adalah cara kita sebuah teknologi yang bertujuan untuk menampilkan konten virtual, objek virtual ke dunia nyata. Okay. Jadi environment-nya ini adalah environment dunia nyata. Dari environment dunia nyata ini kita munculkan objek virtualnya. Next question-nya, lihatnya di mana nih objek virtualnya, ya kan? Nah, untuk pakai AR biasanya untuk saat ini kita menggunakan smartphone atau tablet kita. Itu walaupun memang belakangan banyak beberapa kayak Google Glass, terus kemudian ada beberapa manufacturer lain lah yang mengeluarkan wearable glass lah. Mungkin rumornya juga Nada pernah dengar Apple ya. Apple akan mengeluarkan mungkin ya dalam within this year atau next year AR atau VR headsetnya dia. Jadi untuk sementara ini yang umum biasanya kita menggunakan handphone atau tablet kita untuk melihat si konten virtualnya itu. Jadi pakai kamera yang ada di handphone kita, kita arahkan ke sekitar kita, nah nanti objek virtualnya muncul di situ. Contoh yang paling terkenal, paling booming adalah game Pokemon Go. Oh iya. Pernah main? Pernah. Nah, pasti tomorrow people juga pernah download. Harusnya pernah download at least ya, cobain gitu. Nyari-nyari sore-sore, sore main Pokemon seperti Go. Itu. Nah, itu base-nya teknologi AR. Oh. Seperti itu. Informasi yang baru untuk aku at least. Okay. Nah, mungkin sebelum ke VR, aku ke mixed reality dulu. Oke. Kenapa? Karena mixed reality ini konsepnya masih sama AR. Jadi bagaimana memunculkan objek virtual atau digital ke dunia nyata. Tapi bedanya adalah kalau di AR tadi kan kita cuma bisa lihat doang ya. Kayak Pokemon Go kan kita cuma bisa lihat Pokemonnya aja. Kita nggak bisa sentuh-sentuh dengan tangan kita. Nah, kalau mixed reality perbedaannya adalah kita bisa bersentuhan langsung, berinteraksi langsung dengan objek digitalnya dengan menggunakan tangan kita. Tapi device ya kita tidak bisa menggunakan handphone kita. Oh, pakai apa tuh Kak? Biasanya kalau kita wearable device-nya kita yang umum kita pakai Microsoft HoloLens. Biasanya seperti itu. Itu salah satu terdepan lah untuk device mixed reality ini. Untuk kalau mau menikmati full experience dari mixed reality ini biasanya so far yang paling terdepan si HoloLens ini, Microsoft HoloLens 2. Nah, jadi konsepnya kita pakai semacam kayak kacamata. Tapi bedanya adalah kacamata dengan VR, kacamata mixed reality ini tembus pandang. Jadi kayak kita pakai kacamata biasa. Gitu. Seperti itu. Jadi setelah pakai HoloLens, nah kita gampangnya bisa lihat Pokemonnya di HoloLens tersebut, objek virtual di HoloLens. Nah, itu baru experience-nya seru tuh, karena kan kita nggak perlu megang-megang handphone ya. Kalau AR tadi kan kita untuk nangkap Pokemon mesti megang handphone kan. Seperti itu. Nah, ini kita nggak perlu megang handphone. Jadi dengan tangan kita bisa bersentuhan langsung dengan si objek virtualnya atau dengan Pokemonnya, kurang lebih seperti itu. Oke.
Oke, itu tadi ada AR dan juga MR. MR, mixed reality. Oke, sekarang yang ketiga. Yang ketiga adalah VR. VR. Nah, VR adalah vice versa dari AR dan MR. Oke. Kalau AR, MR itu objek virtualnya keluar di dunia nyata. Kalau VR, virtual reality, kita yang masuk ke dunia digital dan berinteraksi dengan environment digital tersebut. Makanya kalau untuk kita bisa enjoy konten VR, kita pakai kacamata VR device, VR Lumayan headset. sering dilihat itu, aku lihat di YouTube, Yes. Instagram gitu. Kalau saya rasa VR ini jauh lebih umum ya ketimbang AR dan MR, karena bisa dibilang pemanfaatan yang paling gampang untuk VR ini untuk gaming dan Iya, entertainment. betul. Game. Kayaknya sekarang di beberapa mall-mall sudah ada yang nyewain gitu ya, Iya. untuk have fun kayak untuk permainan ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, VR itu dengan kita pakai kacamata VR itu, kita tidak bisa lihat sekeliling kita. Iya. Jadi setelah kita pakai kacamata, sekeliling kita berubah jadi virtual environment. Makanya kita immerse, masuk ke dalam, dive in ke dalam environment virtual di situ, dan kita bisa berinteraksi dengan objek-objek virtual yang ada di dalam VR tersebut. Kurang lebih seperti itu. Oke, itu tiga hal yang sangat menarik dan mungkin informasi baru untuk tomorrow people di rumah, karena aku juga baru tahu kalau Pokemon Go itu adalah implementasi dari AR. Yes. Dan yang kita lihat di mall-mall, orang main game sambil matanya pakai something yang tebal gitu kan, itu adalah VR. Yes, dan exactly. MR itu adalah sesuatu yang contohnya kacamata dan bisa kita Google Glass, dan bisa kita rasakan juga kehadirannya. Yes, kita bisa berinteraksi. Bisa berinteraksi dengan juga. si objek virtualnya secara langsung. Betul. Seru banget ya Kak, tapi ada nggak sih kekurangannya? Itu kan tadi adalah kelebihan-kelebihan yang seru, menarik, dan kita juga nggak ketinggalan zaman gitu ya. Dan suatu hal yang baru juga untuk kita, tapi ada nggak sih kekurangan dari ketiga AR, VR atau MR itu? Apakah kita akan jadi kecanduan, addicting, atau gimana Kak? Yes, good question. Kekurangan. Tapi kalau saya lebih sukanya challenge, menyebutnya ini challenge. Kenapa? Karena teknologi immersive ini bisa dibilang mengubah cara kita berinteraksi dengan konten virtual. Yang tadinya kita bersentuhan langsung dengan layar, on top of touchscreen, sekarang kita ditantang untuk, kita bahkan bisa berinteraksi langsung dengan objek virtualnya di VR dan di MR, kurang lebih seperti itu. Merubah cara kita berinteraksi berarti merubah behavior kita, dan merubah behavior yang seperti kita tahu bukan hal yang mudah. Makanya lebih sebelum menjadi adiktif, ini challenge-nya lebih ke situ. Jadi buat beberapa orang mungkin di rentan usia tertentu, saya mungkin yang senior ya, saya bilang yang senior ya. Yang senior ini agak merasa agak challenging buat mereka untuk bisa beradaptasi. Tapi yang usia dini, mereka mungkin lebih fun, lebih suka. Kenapa? Karena contoh, mereka main game di VR, itu benar-benar mereka seolah-olah masuk ke dunia gamenya, dan bisa bermain konten-konten atau berinteraksi dengan objek-objek yang ada di dalamnya secara langsung. Buat mereka tentu lebih menyenangkan. Dan kalau ngomongin AR sendiri atau mixed reality itu sebenarnya kalau pandangan saya adalah pasti Kanada pernah nonton film Iron Man, Avengers seperti itu kan. Ingat momen dimana pertama Iron Man 1, Tony Stark nge-build armornya si Iron Man, dia kan pakai hologram seperti itu kan. Nah, itu sebenarnya AR itu adalah salah satu masa depan kalau saya ngelihatnya ya, dimana implementasi hologram yang seperti itu bisa terwujud dengan base-nya teknologi AR. Hal itu akan terjadi ketika nantinya wearable device itu yang berupa kacamata, AR glass itu sudah menjadi common device. Seperti sekarang kan yang sudah jadi common device, smartwatch, itu wearable device, udah jadi common. Nah, next big thing-nya apa? Yaitu si AR glass ini. Tapi memang challenge-nya ya cukup panjang lah, mungkin dalam 3-5 tahun ke depan hal itu akan terwujud ketika
device AR ini sudah lebih affordable dan juga dari konten-kontennya sudah lebih mature, kurang lebih seperti itu. Oke, tadi Kak Daniel menyebutkan usia dini. Ya. Mungkin Tomorrow People di rumah juga penasaran, ada nggak sih Kak batasan usia minimal atau justru maksimal dari penggunaan AR, VR atau MR? Apakah dari anak kecil yang SD, kan Tomorrow People ini terdiri dari berbagai kalangan usia Kak. Ada mahasiswa, ada bapak-bapak, ada ibu-ibu di rumah. Nah, ada nggak sih Kak minimal usia penggunaan ketiganya? Kalau disarankan sebenarnya untuk penggunaan teknologi tersebut sama seperti penggunaan smartphone pada umumnya. Untuk usia dini ya. Itu kenapa? Karena khususnya seperti VR. VR itu kita pakai kacamata di mana layarnya ya cukup sangat dekat dengan mata kita gitu. Memang sudah dipertimbangkan faktor safety-nya dari manufacturer-nya, tapi tetap biar gimana pun juga main handphone merusak mata ini juga sama seperti itu. Jadi ya consideration-nya adalah usia dini itu disamakan lah dengan usia anak, diperbolehkan bermain handphone seperti itu. Tapi mungkin saya harus bilang tidak semua orang cocok menggunakan VR device. Kenapa? Karena banyak case drawback-nya adalah kan VR device itu ketika kita pakai VR kita masukkan ke dunia virtual tersebut. Mungkin kita bisa jalan-jalan di sana dan lain hal. Beberapa orang mengalami motion sickness seperti itu ketika menggunakan VR device ini gitu. Tapi ya itu balik lagi, ini adalah part of adaptation gitu. Harapannya adalah kedepannya VR ini akan untuk dari displaynya ini akan semakin jernih sehingga benar-benar kita kayak nggak ada batas nih antara dunia nyata dengan dunia virtual gitu, sehingga mengurangi hal tersebut, kurang lebih seperti itu. Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol lagi lebih lanjut, jadi DTP-TP Call Series ini punya tagline Kak. Tagline-nya itu adalah Keep Up Growth Mindset. Keep Up Growth Mindset. Iya, karena ini episode awal-awal juga, aku sekalian mau memperkenalkan tagline ini ke teman-teman yang ada di rumah, ke Tomorrow People, agar senantiasa keeping up their growth mindset. Oke, nice. Seperti yang selalu dibilang juga oleh Rektor IPB untuk keeping up with growth mindset. Oke, jadi cara menyebutkan slogannya, tagline-nya adalah Keep Up Growth Mindset gitu. Keep Up Growth Mindset. Oke, boleh sambil dicoba juga sama Tomorrow People di rumah. 1, 2, 3. Keep Up Growth Mindset. Nah, karena kita udah menyebutkan tagline, kita akan masuk ke episode 3 dan kita di sana akan membahas lebih lanjut mengenai AR, VR dan juga MR. Apa sih implementasinya di kehidupan sehari-hari, bisa digunakan di bidang apa saja? Karena kan yang tadi kita bahas itu adalah secara teori atau perkenalan gitu ya Kak, itu apa, contohnya apa, tapi kita ingin tahu lagi nih Kak tentunya. Nah, kita akan bahas di episode selanjutnya masih bersama Kak Daniel. Teman-teman jangan lupa like, comment, dan share video ini agar bisa menebarkan kebermanfaatan di bidang transformasi pendidikan dan teknologi pembelajaran. Sekali lagi boleh Kak, keep up growth mindset. 1, 2, 3. Keep up growth mindset. See you di episode 3.